Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel yang membahas film-film terfavorit kalian. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan tentang seorang polisi ahli negosiasi. Dia menjadi negosiator dalam berbagai kasus penyanderaan. Hingga suatu hari dia harus berhadapan dengan seorang penjahat yang menyandra kaptennya sendiri. Banyak rahasia yang terungkap dalam penyanderaan tersebut yang melibatkan para pejabat negara. Kasus apakah yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Langsung saja kita ke review filmnya ya. Awal mula diceritakan seorang detektif polisi wanita bernama Han Chae-yoon yang sedang cuti harus kembali bertugas dikarenakan sedang terjadi penyanderaan oleh para perampok di sebuah rumah. Dia ditugaskan menjadi negosiator dengan para penyandra. Chae-yoon pun memasuki rumah tersebut dan melihat sepasang suami istri yang sedang disandra. Para penyandra menginginkan sebuah helikopter untuk mereka kabur. Chae-yoon bernegosiasi bahwa pihak kepolisian akan menyediakan helikopternya. Namun, dirinya meminta satu sandra wanita untuk dibebaskan terlebih dahulu. Akan tetapi para perampok panik ketika melihat pasukan khusus datang dan telah mengepung mereka. Mereka sudah bilang sebelumnya bahwa seharusnya tidak ada pasukan khusus dilibatkan. Sementara itu pimpinan Chae-yoon yang bernama Kapten Jung yang berada di luar kemudian menyuruh pasukan khusus untuk masuk ke dalam dan melumpuhkan para penyanderanya. Kemudian seorang sniper pun ditugaskan untuk menembak seorang penyandra. Namun dirinya meleset sehingga membuat penyandra kemudian membunuh salah satu sandra. Pasukan khusus pun mulai masuk ke dalam rumah dan melumpuhkan penyandra. Namun ternyata para sandra turut menjadi korban dan meninggal. Beberapa hari pun berlalu. Scene beralih ke sebuah kota Thailand. Seorang reporter pria bernama Lee Sang-mok dikejar oleh beberapa penjahat dan kemudian diculik. What's going on? Sementara itu, di kantor kepolisian Metro Seoul, Chae-yoon pun menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Kapten Jung. Dia merasa telah gagal dalam mengemban tugasnya sebagai negosiator karena kejadian penyanderaan tempo hari yang membuat para sandra meninggal. Kapten Jung yang harus pergi dinas luar hanya menyuruhnya untuk mengambil cuti dan membicarakannya lagi setelah dia pulang nanti. Scene kemudian beralih ke apartemen tempat tinggal Chae-yoon. Dia didatangi oleh rekannya yang bernama Yuk-soo untuk menjemputnya karena komisaris polisi ingin memanggilnya untuk menghadap. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah ruangan dan bertemu dengan komisaris dan sekretaris presiden untuk keamanan nasional. Tiba-tiba seorang wanita mengabarkan bahwa Min Tae-gu menghubungi kembali. Komisaris kemudian menyuruh Chae-yoon untuk berbicara dengannya. Chae-yoon yang kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian berbicara dengan Min Tae-gu dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah negosiator kepolisian Metro Seoul. Kemudian memutuskan saluran komunikasinya. Dia berkata kepada komisaris bahwa dirinya perlu tahu apa yang sedang terjadi agar dirinya dapat bernegosiasi dengan Min Tae-gu. Tak berselang lama, Min Tae-gu kemudian menghubunginya kembali. Namun Chae-yoon lagi-lagi menutup saluran komunikasinya dan menghampiri sekretaris presiden agar dirinya menceritakan situasinya dan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Min Tae-gu menghubungi kembali dan memperlihatkan Kapten Jung yang sedang diikat dengan wajah yang babak belur dan menodongkan senjata kepadanya. Chae-yoon yang kaget melihatnya kemudian kembali berbicara dengan Min Tae-gu. 민태구 씨, 저랑 얘기를 Kemudian Min Tae-gu menanyakan siapa saja yang berada di ruangan Chae-yoon dan siapa penanggung jawabnya.
Chaeyoon berkata bahwa di ruangan tempatnya berada ada beberapa agen polisi yang sedang mengamati layar monitor. Kemudian Kepala Divisi Investigasi Luar Negeri bernama Han dan Komisaris Polisi Metro Moon Jung Hyuk. Perundingan ini di bawah perintahnya. Min Tae-gu kemudian berkata bahwa dirinya akan makan terlebih dahulu dan kemudian memutuskan saluran komunikasi dan akan menghubungi Chaeyoon nanti. Kepala Divisi Investigasi Luar Negeri Han memberitahu kepada Chaeyoon bahwa seorang reporter berita bernama Lee Sang-mok telah diculik di Thailand. Dia sedang meliput berita tentang seorang warga negara Korea, yaitu Min Tae-gu yang menjadi pimpinan sindikat internasional berbagai kriminal di kawasan Asia Tenggara. 인질협사 팀장 맡고 비밀리에 방콕으로 갔어. 3 hari kemudian, utusan resmi harian daerah tempat Sang-mok bekerja pergi ke Thailand bersama Kapten Jung sebagai negosiator. Mereka berencana membebaskan Sang-mok. Kemudian Min Tae-gu malah menangkap mereka. Dan hari ini tiba-tiba Min Tae-gu menelpon dan meminta kehadiran Chaeyoon. Itulah gambaran singkat situasi mereka saat ini. Militer telah mengetahui keberadaan Min Tae-gu di sebuah pulau antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dan pemerintah telah mengirimkan angkatan udara untuk melakukan penyelamatan sandera. Operasi ini gabungan militer antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Chaeyoon diharapkan dapat mengulur waktu pada saat bernegosiasi dengan Min Tae-gu, menunggu militer untuk masuk. Waktu yang tersisa sekitar 14 jam. Sementara itu di tempat lain, militer sedang bersiap untuk melakukan operasi penyelamatan. Kembali ke pusat kontrol, Min Tae-gu kembali menghubungi Chaeyoon. Min Tae-gu meminta Chaeyoon untuk menghadirkan CEO harian kantor berita Daehan yang bernama Yoon Dong-hoon dalam waktu 1 jam. Jika tidak, maka Kapten Jung akan dibunuh. Tim pun segera mendatangkan Dong-hoon dan kemudian berbicara dengan Min Tae-gu. Min Tae-gu menanyakan apakah benar Lee Sang-mok adalah anak buahnya. Dong-hoon pun berkata bahwa dia memang benar adalah anak buahnya. Min Tae-gu kemudian menanyakan hal pribadi mengenai Sang-mok kepada Dong-hoon. Namun Dong-hoon tidak dapat menjawabnya. Dan ternyata diketahui bahwa Dong-hoon berbohong. Sang-mok bukanlah anak buahnya. Min Tae-gu kemudian mengambil pistolnya dan kemudian menembak Kapten Jung karena Dong-hoon telah berbohong. Min Tae-gu berkata kepada Chaeyoon agar tidak ada kebohongan antara mereka dan sambungan pun terputus. Chaeyoon kemudian menanyakan siapa sebenarnya Sang-mok kepada Han. Chaeyoon marah karena dirinya tidak diberitahu siapa Sang-mok sebenarnya. Lee Sang-mok sebenarnya bukan seorang reporter berita. 왜 이상록이 누군지 나한테 얘기를 안 해주는 건데요? Komisaris berkata bahwa mulai saat ini tim dari Badan Intelijen yang akan menangani Min Tae-gu dan Chaeyoon pun dibebas tugaskan. Chaeyoon pun keluar bersama rekannya yang diikuti oleh Han. Han berkata bahwa sebenarnya Lee Sang-mok adalah agen mata-mata dari Badan Intelijen. Dia ditugaskan untuk memata-matai aktivitas Min Tae-gu. Min Tae-gu adalah seorang pengedar senjata di kawasan Asia Tenggara. Dia mensuplai segala jenis senjata, mulai dari senapan mesin RPG, ranjau, dan yang lainnya. Kemudian Han pun pergi. Chaeyoon kemudian mendatangi timnya dan berkata bahwa dirinya akan terus memburu Min Tae-gu dan menangkapnya. Dia menyuruh timnya untuk mencari semua nama penjual senjata di Asia Tenggara dan cari semua informasi tentang Min Tae-gu. Dia pun menyuruh Hyuk-soo untuk mendatangi CEO Yoon untuk mencari informasi lebih lanjut. Sementara itu, agen Badan Intelijen mulai bernegosiasi dengan Min Tae-gu. Agen Badan Intelijen memaksa agar Min Tae-gu untuk melepaskan Sandra dan berhenti memperjualbelikan senjata.
maka mereka akan melupakan semua kejahatan yang telah dilakukan Min Tae-gu. Min Tae-gu kemudian memperlihatkan sandera lainnya, yaitu sebuah keluarga dengan anak-anak kecil. Badan intelijen pun kaget ternyata Min Tae-gu memiliki sandera lainnya dan tidak lagi membutuhkan Sang Mok. Min Tae-gu menginginkan Chae-yun yang bernegosiasi dengannya dan menyuruh agen badan intelijen untuk kembali mendatangkannya. Jika tidak, maka dirinya akan membunuh agen Sang Mok. Tim Chae-yun mendapatkan informasi mengenai Min Tae-gu. Dia adalah seorang tentara bayaran yang luar biasa. Misinya selalu berhasil di Irak, Libya, Filipina, dan Lituania. Tapi 5 tahun belakangan dia mendadak menghilang. Dirinya terkait dengan penjualan senjata di Asia Tenggara. Chae-yun heran bagaimana bisa tentara bayaran mendapatkan senjata asal Korea dengan jumlah yang besar. Sementara itu di tempat lain, militer sedang berusaha menuju ke sebuah pulau di mana Min Tae-gu berada. Shin kemudian beralih kembali ke pusat kontrol, di mana Chae-yun diminta datang kembali dan kemudian berbicara dengan Min Tae-gu. Chae-yun meminta kepada sekretaris presiden bahwa seluruh informasi mengenai sebenarnya apa yang terjadi, kemudian mulai sekarang hanya dirinya lah yang bernegosiasi dengan Min Tae-gu. Siapapun jangan ikut campur dan jangan masuk tanpa seizin darinya. Min Tae-gu kemudian menghubungi kembali dan berbicara kepada Chae-yun. Chae-yun berkata, sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa Min Tae-gu meminta dirinya untuk menjadi negosiator. Namun Min Tae-gu meminta Chae-yun mendatangkan kepala perusahaan Nine Electric yang bernama Ko Kwon-soo dalam waktu 1 jam. Dan berkata, nanti dirinya akan mengetahui yang sebenarnya. 나인 일렉트의 최윤씨 불렀는지 알게 될 거야. Badan intelijen sudah mengira bahwa Min Tae-gu pasti akan memanggil Ko Kwon-soo. Di atas kertas, Min Tae-gu adalah seorang direktur di sebuah perusahaan di Inggris. Sebuah perusahaan fiktif bernama Shangri-La Mountain, dan yang mendirikannya adalah Ko Kwon-soo. Namun, Ko Kwon-soo sudah mengundurkan diri, dan saat ini Min Tae-gu lah yang memimpin perusahaan tersebut. Menurut hasil intelijen Sang Mok, dana hasil dari penjualan senjata masuk ke dalam rekening Shangri-La Mountain. Awalnya Ko Kwon-soo mendirikan perusahaan tersebut untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari kontrak senjata. Namun keduanya berselisih pada saat Min Tae-gu bekerja sendirian di Selat Malaka tanpa memberitahu Ko Kwon-soo. Kemudian Ko Kwon-soo memberi bocoran soal Min Tae-gu kepada badan intelijen serta menyerahkan uang hasil penggelapan pajak sebesar 50 juta dolar. Dengan syarat dirinya aman dan negara menghapus catatan gelapnya. Dari sudut pandang Min Tae-gu, Ko Kwon-soo sudah mengkhianatinya. Sementara itu di sebuah tempat, Kepala Perusahaan Nine Electric Ko Kwon-soo, Wakil Kepala Badan Intelijen Park In-kyu, Komandan Angkatan Udara Son Jung-tae, dan Kepala Keamanan Nasional Wang Ju-ik sedang berkumpul dan membahas situasi terkini penyanderaan yang dilakukan Min Tae-gu. 아니 저녁 모임 전에 시간이 좀 남아서. Shin kemudian beralih di mana Hyung Suk mendatangi CEO Yoon. Ternyata orang yang meminta CEO Yoon untuk memberikan identitas palsu pada Sang Mok adalah wakil badan intelijen Park In-kyu. Jika badan intelijen terlibat, maka ini bukanlah kasus yang sepele. Tak berselang lama, Ko Kwon-soo pun datang dengan didampingi oleh Chae-yun. Dia pun berbicara dengan Min Tae-gu. Kwon-soo menanyakan apa maksud Min Tae-gu melakukan ini. Min Tae-gu menanyakan mengapa Ko Kwon-soo membunuh Hyun-ju. Min Tae-gu kemudian memberitahu bahwa 10 hari yang lalu ada kasus penyanderaan di sebuah rumah yang sandranya meninggal dunia. Bahkan Chae-yun pun berada di sana.
Namun Ko Guan-soo menyangkal dan tidak tahu wanita yang bernama Hyun-ju tersebut. Chae-yun kemudian berkata, mengapa Ko Guan-soo membunuh Hyun-ju? Min Tae-gu bercerita bahwa Hyun-ju adalah sekretaris pribadinya. Semua rahasia Ko Guan-soo dia mengetahuinya, karena dialah yang memperkenalkan Hyun-ju kepada Guan-soo. Kemudian Min Tae-gu mendengarkan percakapan antara Komandan Udara, Wakil Kepala Badan Intelijen, Kepala Keamanan Nasional, dan Kepala Perusahaan Nine Electric tentang pembelian pesawat tempur. Mereka kong kali kong melakukan persekongkolan korupsi dan menyimpan hasil korupsinya di dalam sebuah lukisan di rumah Hyun-ju sebanyak 20 miliar won. 10점의 그림들이지. 한 점당 최소 100억. Ko Guan-soo sengaja mengarang kasus perampokan kepada Hyun-ju dengan tujuan sebenarnya adalah membunuh Hyun-ju. Karena Hyun-ju mengetahui semua rahasia Ko Guan-soo. Min Tae-gu kemudian bertanya kepada Chae-yun, apakah dirinya bisa menangkap para koruptor tersebut. Chae-yun berkata bahwa rekaman percakapan susah untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Min Tae-gu meminta agar Kepala Keamanan Nasional Wang Ju-ik untuk dihadirkan dalam 1 jam. Jika tidak, semua sandera akan dibunuh. Kemudian Min Tae-gu pun memutuskan saluran komunikasi. Ko Guan-soo kemudian kembali dan menghadap Kepala Keamanan Nasional. Wang Ju-ik berkata, sampai Min Tae-gu dan seluruh bukti dihilangkan, maka tidak boleh ada satupun yang pergi meninggalkan ruangan tersebut. Scene kemudian beralih di mana Min Tae-gu memiliki satu buah bukti penting yang dia simpan di dalam sebuah flash disk. Kembali ke ruangan pusat kontrol. Sekretaris Presiden berkata bahwa Kepala Keamanan Nasional sedang berada bersama Presiden, sehingga tidak mungkin untuk didatangkan. Namun, dia ingin mereka melakukan yang terbaik demi keselamatan para sandera. Chae-yun pun marah dan berkata bahwa kehadirannya lah yang akan menyelamatkan sandera. Sekretaris Presiden pun hanya terdiam. 황 실장님 안 오면 인질들 다 죽는다고요. Tiba-tiba Hyung Suk menelpon Chae-yun. Dia mengatakan bahwa dia telah meretas ponsel wakil badan intelijen. Dia mendapatkan Kapten Jung dan wakil badan intelijen beberapa kali berkomunikasi soal kasus penyanderaan Hyun-ju. Disinyalir Kapten Jung telah menerima uang suap untuk memerintahkan tim khusus masuk ke dalam rumah waktu itu. Min Tae-gu pun kemudian kembali menghubungi Chae-yun, menanyakan keberadaan Kepala Keamanan Nasional. Chae-yun mengatakan bahwa timnya tidak dapat menghubungi Kepala Keamanan Nasional. Chae-yun kemudian berkata bahwa orang yang coba Min Tae-gu lawan tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti ini. Chae-yun meminta dirinya untuk bekerja sama dengannya. Dia meminta nama-nama orang yang menerima suap dan berjanji akan mengusutnya, serta akan membuka kembali kasus Hyun-ju. Min Tae-gu kemudian meminta komisaris polisi agar berbicara dengannya dan menanyakan kasus Hyun-ju. Tiba-tiba, kepala investigasi Han memberitahukan bahwa Min Tae-gu menyiarkan secara live di internet negosiasi ini secara diam-diam menggunakan server dari Thailand. Sontak seluruh media meliputnya dan membuat kepanikan. Sekretaris Presiden menyuruh agar semua media memberhentikan liputannya. Min Tae-gu berkata bahwa Chae-yun berbohong soal kepala keamanan yang tidak bisa dihubungi, dan kemudian ia menembak kaki Sang-mok dan berkata, suruh kepala keamanan menghubunginya. Di tempat lain, kepala keamanan marah dan menyuruh agar operasi militer segera dilakukan sebelum semuanya terbongkar. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Hyuk-soo mendatangi TKP di mana Hyun-ju terbunuh pada saat penyanderaan.
Dia menemukan sebuah album foto panti asuhan dan kemudian mendatangi panti asuhan tersebut. Dia menanyakan tentang Hyunju kepada pemilik panti asuhan. Dia berkata bahwa dalam foto tersebut adalah foto panti asuhan yang dulu. Ia juga mendapatkan informasi ternyata Hyunju adalah adik kandung dari Min Tae-gu dan ia pun segera memberitahu Chaeyoon. Scene beralih di mana militer telah berhasil mencapai pulau di mana Min Tae-gu berada. Mereka berhasil masuk dan melumpuhkan para penjaga dan kemudian memasang alat peledak. Chaeyoon melarangnya karena para sandera telah dipasangi bom pada badannya. Namun, Kepala Keamanan Nasional memerintahkan militer untuk tetap masuk walaupun dia tahu bahwa para sandera akan menjadi korban. Dan akhirnya mereka meledakkan tempat tersebut dengan Min Tae-gu dan para sandera di dalamnya. Chaeyoon pun hanya terpaku melihat kebiadaban yang dilakukan oleh para atasannya tersebut. Militer mengabarkan bahwa Min Tae-gu telah berhasil dilumpuhkan. Kepala Keamanan Nasional, Wakil Kepala Badan Intelijen, Komandan Udara dan Kepala Perusahaan Naing Elektrik pun bersulang atas keberhasilan militer melenyapkan Min Tae-gu. Chaeyoon kemudian melihat tangkapan layar Min Tae-gu. Kemudian dia berkata kepada sekretaris presiden bahwa Min Tae-gu masih hidup. Dia memperlihatkan kondisi ruangan Min Tae-gu, di mana kondisi ruangannya menunjukkan pukul 5 waktu setempat, di mana kondisi matahari belum terbenam. Di Korea 2 jam lebih awal daripada di Thailand. Min Tae-gu tidak berada di Thailand, melainkan di Korea. Chaeyoon menyuruh seluruh timnya untuk memeriksa seluruh kedatangan penerbangan dari Thailand, mulai dari CCTV, imigrasi, kargo, dan menemukan bahwa Min Tae-gu berada di Korea sejak 2 hari yang lalu, menggunakan paspor palsu bernama Ko Min Jun. Sementara itu, Hyuk-soo mendatangi panti asuhan yang ada dalam foto Hyunju. Dia memasuki sebuah ruangan dan mendapati sebuah mayat Kapten Jung dan menemukan sandera lainnya dalam keadaan selamat. Dia lalu menghubungi Chaeyoon dan berkata bahwa dirinya berhasil menemukan para sandera, sementara Min Tae-gu telah meninggalkan tempat itu 1 jam yang lalu. Min Tae-gu ternyata mendatangi tempat di mana Kepala Keamanan Nasional berada. Dia berhasil masuk dengan membunuh para agen pemerintah. Akhirnya, Min Tae-gu berhasil menemui Kepala Keamanan Nasional. Dia berkata bahwa dirinya membawa sebuah bom dan akan meledakkannya. Dia kemudian menembak Ko Gwan-soo karena tidak mau diam. Min Tae-gu kemudian berkata bahwa mereka telah membunuh Hyunju. Tiba-tiba, Chaeyoon datang dan menyuruh dirinya agar jangan melakukan hal yang bodoh. Dia telah mengetahui bahwa Hyunju adalah adik dari Min Tae-gu. Chaeyoon mengetahui perasaan yang dialami oleh Min Tae-gu. Kebenaran yang ingin diungkap oleh Min Tae-gu akan Chaeyoon lakukan. Chaeyoon meminta agar Min Tae-gu mempercayainya dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia para biadab yang telah membunuh adiknya. Tiba-tiba sebuah peluru dari sniper menembus kepala Min Tae-gu dan membuatnya jatuh dan meninggal seketika. Chaeyoon pun menangis melihat hal tersebut. Kepala Keamanan Nasional dan yang lainnya pun berhasil diamankan oleh pasukan khusus yang datang. Pada saat hendak pergi, Chaeyoon dengan nada marah berkata kepadanya bahwa dia didakwa atas pembunuhan Hyunju, melakukan penjualan senjata ilegal, dan gratifikasi serta mengkhianati negara. 자신에게 불리한 진술을 거부할 수 있으며
Waktu pun berlalu di sebuah persidangan. Chae-yoon sedang bersumpah terkait kasus dugaan korupsi Kepala Keamanan Nasional dan pembunuhan Hyunju. Kemudian dirinya memberikan sebuah barang bukti kepada hakim berupa flash disk yang Min-tae-gu berikan kepadanya. Dan film pun selesai. Bagaimana? Cukup seru kan cerita filmnya? Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resa Aska undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.